Jangan lupa ayo spam di kolom komentar juga. Apakah kalian para pendukung Beletron atau kalian EVOS fans? Boleh banget komen di kolom komentar. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke game ketiga di match pertama kita hari ini antara Beletron Era versus EVOS Lynx. Iya betul banget, dan kali ini masih ditemenin sama Shiki, Julia dan juga Vela di dalam Land of Dawn. Sedangkan kalau kita lihat Vival, dia rotationnya lebih berfokus untuk dapetin ke arah purple dulu, baru ke arah Lito, dan baru bergerak ke arah tempat lain. Sedangkan kalau kita lihat Chell kali ini, lane-nya benar-benar diajakin untuk menangin laning ya, supaya di sini dari seorang Popol Kupa nggak bisa terlalu mengganggu. Tapi Bang Brody, aduh, hampir saja berhasil di shutdown. Tapi Moon Immersion bergerak dengan sangat baik untuk ngebantu nge-heal ke arah seorang Chell. Tapi ke arah seorang Clean. Tapi Clean di sini harus bisa untuk mundur terlebih dahulu, tapi Pika di arah bawah pun berhasil diharas habis-habisan oleh keberadaan seorang Valanir. Iya betul sekali. Kita tahu Ruby sendiri dia cukup kuat di laning phase-nya. Jadi dari seorang Popheus atau Pika mungkin harus sedikit lebih berhati-hati lagi. Bahkan dia melakukan proxy minion seorang diri dari Ruby-nya atau Valanir. Yang kita tahu tadi Vela udah sempat bahas juga bahwa Ruby ini adalah salah satu hero kesayangannya dari Valanir ya. Jadi cukup tangguh juga, dia udah lebih apal lagi penggunaan Ruby-nya kayak gimana. Dan di arah gold lane lagi dan lagi sudah mulai terjadi inisiasi, bahkan first blood di arah bottom lane, yaitu seorang Pika harus hilang begitu dari Land of Dawn. Dimana ini adalah momen yang cukup baik ditarik ya dari tadi sama seorang Valanir, terus-terusan by one ya, Valanir sama Pika, yang akhirnya HP dari seorang Pika pun sudah terkuras habis, dan itu jadi momen yang sangat pas. Turtle sekarang bakalan coba untuk dilirik sama teman-teman dari Beletron Era, namun EVOS ini juga tidak tinggal diam, langsung bergerak semuanya ke arah Turtle. Tapi hati-hati di arah mid lane, kita lihat Vivian sudah cukup kehilangan banyak HP-nya, dan seorang Lipi coba untuk kabur menggunakan Wings by Wind, tapi Cini harus terhalau, terkena slow dari seorang Tal. Turtle coba untuk dimulai oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Iya, tapi sebenarnya tadi ya kunciannya adalah ketika Tal belum dapetin level 4, belum dapetin Blessing of the Moon Goddess. Kalau misal Blessing of the Moon Goddess gak ada, itu mereka gak akan punya heal area yang cukup besar. Jadi teman-teman dari sisi EVOS Lynx akan terpisah-pisah di situ. Dan kali ini dari sisinya tengah kita lihat dari seorang Tal diincar oleh seorang Lin, dan bahkan kali Tempest of Fate bahkan dikeluarkan mengincar ke belakang dan berhasil dapetin karena seorang Tal. Momen yang tepat banget, tapi di situ Demonic Force-nya tidak bisa mengejar lebih lanjut karena seorang Vival. 2 kali pecahan Feeder Ice Strike, tapi tidak bisa dilanjutkan lebih lanjut karena Vival agak sedikit licin. Tapi lihat sebelah sana Turtle. Siapa yang bakal dapetin karena Turtle, tapi masih ada Imo Vendetta yang sangat baik karena seorang Caramel. Caramel masih bisa untuk sedikit mundur, berfokus karena Turtle, tapi Turtle masih bisa didapatkan. Bakal akan menggunakan Detonas Welcome, tapi sayang sekali Caramel harus di meltdown dengan kehadiran dari seorang Lunox. Vival udah cukup low banget, masih bisa untuk mundur. Tapi kali ini next target Cini, satu flicker yang cukup baik dimanfaatkan dengan sangat bagus oleh seorang Cini. Tadi Tempest of Blade dari seorang Vival juga masuk ke arah turret dengan cukup baik, yang akhirnya berhasil memulangkan seorang Tal. Tapi Turtle-nya juga tadi berhasil diamanin sama Caramel. Balik lagi Caramel tadi retribution-nya lagi luar biasa banget. Tapi ada Emo Vendetta yang berhasil menarik seorang Pika, harus sedikit mundur. Demonic Force digunakan kali ini karena seorang Valanir. Cini dalam bahaya, namun backup damage-nya cukup baik. Kali ini Feeder Strike coba dibuka, Valanir tidak tinggal diam, coba maju ke arah seorang Lipi tanpa ada backup dari teman-teman EVOS. Tal kali ini hadir ke arah bawah, coba untuk mundur sedikit lebih maju lagi dari seorang Tal, coba untuk maju, tapi Vival kali ini hadir ke arah bottom lane. Lipi menggunakan Wings by Wings-nya coba mundur ke arah belakang. Caramel hari ini akan hadir ke arah bottom lane ternyata. Iya, nggak akan dilanjutkan lagi sama teman-teman dari EVOS karena mereka tahu itu udah benar-benar nggak worth it ada sama Caramel sekali. Ya? Iya, nggak worth it sama sekali juga di sini dari teman-teman EVOS kalau memang mereka mau maksain, karena resource juga udah mulai agak sedikit terbuang satu dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya mereka harus lebih concern gimana seorang Vival nggak bisa dapetin ke arah purple buff ya sih. Kalau misalnya nggak ada purple buff di tangan seorang Link, mungkin bakal jauh lebih enak karena pergerakannya nggak akan seagresif itu juga. Cuman ya, kalau boleh aku bilang kali ini 4-2 di menit keempat, di sini teman-teman dari Beletron Era unggul cukup tinggi sih. Karena dari seorang Bang Brody di sisi atas kali terkena Holy Baptism, masih bisa untuk mundur, masih ada quick draw cukup baik, masih ada Moon Immersion, Blessing of the Moon Goddess belum dikeluarkan sama seorang Tal, masih on cooldown, dan teman-teman dari sisanya dari si Beletron Era lebih memilih untuk mundur dan tidak memaksakan keadaan. Sedangkan di area tengah, dia bakal coba untuk berfokus dapetin ke arah turret, sedangkan dari seorang Pika harus mencoba untuk mempertahankan diri, mencoba menghalau pergerakan dari Beletron Era. Di Beletron Era ya, semap bakal dijabanin karena Vival ini rotasinya bakal cepet banget dengan ada Finch Poise dan juga dengan adanya dia punya pergerakan. Tapi lihat sebelah bawah kali ini Pika bakal coba untuk menghalau 2 hero sekaligus dengan clear wave-nya yang terlebih dahulu Lipi
dia nggak boleh sampai ke pick off karena dia adalah kuncian penting untuk teman-teman dari sisi EVOS. Feeder Aztec benar-benar bakal menghalau perang untuk sisi EVOS Link sendiri. Feeder Aztec sudah dibuka, informasi sudah diberikan. Kali ini Turtle bakal coba untuk di-reset terlebih dahulu sama teman-teman dari sisi EVOS. Sedangkan di sebelah sana sudah mulai datang teman-teman dari sisi Balaton Era dengan ada Brilliance of Order. Bahkan Caramel pun hilang, berhasil di-meltdown dengan sangat cepat dan Paladin berhasil dapetin karena belebang Brody. Ini pemain-pemain EVOS cepet banget loh di meltdown sama Balaton Era. Ya, ini pergerakan dari Balaton Era benar-benar bergerak dengan sangat cepat. Mengingat tadi di game sebelumnya, early game dari Balaton Era lumayan temponya sedikit lambat. Dan kali ini bahkan tempo permainan dari Balaton Era sangat-sangat cepat. Kita lihat, dengan adanya Kupa, turret itu dengan sangat mudah didapatkan. Dan Turtle kali ini berhasil diamankan oleh seorang Vival. Setelah adanya kontes tadi yang berhasil dimenangkan oleh Balaton Era. Tapi kali ini dari seorang Vival coba masuk tempo Softblade, coba dibuka dari seorang Tal, masih bisa selamat. Mundur terlebih dahulu dari seorang Vival. Lipi coba buka Feeder Airstrike, namun masih bisa dihalau. Feeder Airstrike yang masih belum mengenai siapapun kali ini harus dipukul mundur dari seorang Lipi. Namun balik lagi ke arah bottom lane dimana Pika dan Valanir ini menjadi lane yang cukup sulit ya. Dua-duanya sama-sama kuat. Tapi Valanir dari tadi dapat bantuan juga dari seorang Ling yang mungkin Pika harus sedikit berhati-hati lagi, harus lebih aware lagi. Kalau misalnya Valanir lebih sedikit maju berarti ada temennya harusnya. Betul banget. Pergerakan dari seorang Caramel yang super agresif karena teman-teman dari Belatron. Lihat sebelah sana Caramel mengetahui posisi dari Solanchini. Starlight Pulse dikeluarkan di sana. Sedangkan Tal juga tadi dia belum bisa dapetin momen yang ketika satu pemain dari EVOS sekarat itu bisa benar-benar ditolong sama dia. Dia tadi cuman coba untuk melakukan supaya teman-teman dari EVOS gak turun aja HP-nya. Kayak mereka belum dapetin team fight yang enak sih, belum dapetin momentumnya sih kalau menurut aku dari sisi EVOS Link sendiri. Sedangkan Belatron Era sengaja gitu loh ngebuat teman-teman dari EVOS kebingungan. Di atas di push, di bawah di push, tengahnya dijalanin, semuanya masuk karena EVOS Link dan EVOS Link kayak hero-nya kan memang harus ngumpul. Sedangkan metode yang dilakukan sama Balaton Era adalah split push gitu. Yes, ini dia bakal jadi Secret Sultan dan udah ada switch lane juga. Kita lihat Valanir bergerak di atas. Ini Kupa bakalan fokus ke arah turret aja. Gue rasa di mana outer turret di area bottom lane dari EVOS Link belum terpecahkan. Tapi di area mid lane kita ada satu inisiasi di mana kita juga udah ada satu player yang berhasil pick off, yaitu adalah seorang Vivian. Tadi ada Feeder Airstrike juga yang membantu, tapi balik lagi dari Balaton Era masih menjalankan misinya dengan melakukan split push di mana outer turret di area bottom lane berhasil diamankan oleh Balaton Era. Iya, ini terus-terusan EVOS harus berkumpul fight 5. Sedangkan dari sisi Belatron bakal split push. Tapi Vival di area tengah kali ini jangan sampai dia berhasil di Detonas welcome. Tapi Caramel lebih berfokus karena sampai I am offended. Kena 3 sekaligus, tapi lihat di area tengah Brilliance of Order masih dikeluarkan. Valanir yang harus hilang, tapi Chell harus kabur secepat mungkin. Mau immersion karena depan kali ini. Ups, tapi tidak bisa dapetin siapapun walaupun quick draw dari seorang Clean cukup sakit karena teman-teman dari Balaton Era. Vivian udah cukup low banget, tapi lagi ke Vival masuk coba masuk tempat Softblade ke arah teman-teman dari EVOS Link. Demon Force coba masuk ke arah belakang dengan ada backup. Saat counter dari mid lane Balaton Era berhasil hilang dan bahkan dua player dari Balaton Era berhasil ditumbangkan. EVOS Link langsung melanjutkan perjalanannya ke arah inner turret di arah mid lane dan dari seorang Valanir coba melakukan defense namun terlalu kuat ternyata. Emovener menarik dua player sekaligus, belum ada backup damage. Ada Feeder Airstrike mencoba dibuka dan kita dari seorang Valanir berhasil terkena Detonas welcome, langsung hilang begitu saja Valanir dari Land of Down. Itu dia, Balaton nggak boleh kontesin fight 5 lawan 5, nggak bisa. Kalau misalnya 5 lawan 5 itu satu pergerakan dari Balaton Era tuh bisa di-counter balik. Entah itu dengan adanya Blessing of the Moon Goddess, entah itu dengan adanya Feeder Airstrike, entah itu dengan adanya Demonic Force. Itu pergerakan yang cukup berat gitu loh. Quick draw yang dikeluarkan sama seorang Klee juga cukup besar kali ini. Sedangkan dari Balaton Era tadi sempat mereka udah punya temponya mereka. Mereka udah mainin atas, udah mainin bawah. Emang mereka belum bisa dapetin ke arah mid lane ya. Kenapa ya? Mereka punya Feeder Airstrike yang cukup areanya cukup besar dari seorang EVOS Link sendiri gitu loh. Jadi mereka cukup sabar, cukup mainin pergerakan yang mereka lakukan sejauh ini. Dan tadi decision yang bikin sama Viva menurut aku wise banget. Dia nggak mau lanjutin team fight, dia langsung gerak ke arah bawah. Dia coba untuk mainin wave-nya lagi gitu loh. Mondar-mandir kayak gitu terus. Sedangkan EVOS Link mereka tahu kalau mereka fight 5 mereka kuat. Iya, mereka kuat gitu loh. Mereka kuat dan pemanfaatan yang cukup baik ya dengan adanya Vival menggunakan Link, mobilitasnya cukup tinggi, akhirnya melakukan split push dan mungkin dari Balaton Era akan terus bermain seperti itu karena kalau misalnya mereka nggak melakukan split push, kalau mereka 5 lawan 5 seperti yang Vela bilang, ini EVOS Link komposisi 5 lawan 5-nya ini kuat banget. Oke, dari seorang Tal, langsung aja maju dari seorang Vival karena depan dua player dari EVOS Link dalam masalah kali ini. Federasi coba dibuka untuk memukul mundur teman-teman dari Balaton Era, namun Balaton Era memilih untuk mundur, dapetin satu kill udah cukup cuan yang akhirnya nggak akan dilanjutin. Somehow kita lihat dari mid lane dari seorang Valanir coba untuk melakukan push
satu wave aja, tapi ada tidak Tunas Welcome yang hampir saja menelan Valanir, masih berhasil untuk dihalau. Valanir dengan cukup baik masih bisa selamat dengan ada backup juga dari teman-temannya sebenarnya, dan ketika Tunas Welcome udah miss, akhirnya teman-teman dari Fossil juga nggak bisa buat melanjutin sih. Iya, ini 30 detik sebelum Lord akan datang ke dalam lane of dawn. Ingat kalau perangnya di Lord ini bakal cukup berat. Tapi jangan lupa teman-teman untuk dukung Indonesia. Hashtag kebanggaan Indonesia. Kita login aja ke website dengan QR code di samping, langsung scan dan pilih Indonesia. Merah putih nomor 1. Tapi Karamel kali ini di Tunas Welcome tidak berhasil dapetin karena seorang Valanir, tapi Chal di sisi lain berhasil dapetin karena seorang Pika di sisi atas, tapi di sisi bawahnya 4 versus 3. Akankah coba untuk dikontes sama teman-teman dari sisi EVOS? Ternyata tidak. Mereka lebih memilih untuk mundur dan malah mencoba untuk mengincar ke arah tengah. Vival masih bisa terus sedikit mundur. Ingat, Karamel udah gak punya Tunas Welcome, jadi gak akan bisa untuk ngelok ke arah seorang assassin satu ini. Ya, jadi udah momennya lagi hilang nih dari teman-teman EVOSling. Malah dari itu EVOSling harus sedikit lebih bersabar, tapi ternyata Karamel masih cukup berani untuk memberikan sedikit pressure ke arah seorang Vival. Kita lihat juga dari Cini, kali ini harus mundur. Mana ada pilihannya di mana teman-teman dari EVOSling masih memberikan pressure yang cukup berbahaya ke arah Bellatrix Era. Lord sudah hadir, apakah akan dikontes? Tapi lagi ini masih Lord yang pertama juga nggak bagus buat dikontes lah ya. Apalagi mengingat teman-teman dari EVOSling sekarang lagi cukup unggul dalam segi mapping control, tapi dari goldnya bahkan Bellatrix Era yang lebih unggul ya. Betul, karena Bellatrix Era bisa bermain objektif juga dengan sangat baik. Tapi lihat sebelah sana, EVOS mau coba untuk melakukan fight, tetapi masih Blessing of the Moon Goddess. Bang Brody berhasil hilang, tanpa Soul Blade karena seorang Tal dia berhasil di shuttle, tapi di Karamel juga di depan berhasil hilang. Pika mau coba untuk melakukan Demonic Force, tidak bisa mengejar karena seorang Vival. Vival masih bisa mundur, tapi bite Kupa. Pika pun hilang dari Land of Dawn. 3 pemain dari EVOS berhasil diculik. Lord menjadi next target untuk Bellatrix Era. Oke, mereka membagi tugas di mana Lord coba dicicil, tapi ternyata enggak jadi. Lordnya bakal ditinggalin gitu aja. Mereka memilih untuk melakukan push di arah mid lane dan juga menghabiskan hutan yang dimiliki oleh seorang Karamel itu sendiri. Ada Feeder yang coba dibuka kali ini dengan sangat cepat menghasilkan wave, tapi dengan ada Popol Kupa cepat juga buat dapetin turretnya, dan kali ini next targetnya adalah Lord untuk Bellatrix Era. Iya, betul banget, dan 12 menit kali ini Lord pertama sudah didapatkan, dan dari seorang Vival pun sudah mendapatkan ke arah Malefic Roar. Sedangkan dari seorang Tal, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah item ya, di sini dari seorang Baras juga udah punya ke arah War X dan juga Brute Force beserta Endless Battle. Sedangkan kalau kita ngomong dari Bellatrix Era, ini dari seorang Link, Demon Hunter Sword udah ada, jadi mau yang tebal-tebal pun masih bisa didapetin. Endless Battle ada, Malefic Roar ada. Ini kalau tinggal dia pengen gerak ke arah mana. Kalau dia pengen dapetin ke arah lifesteal juga nggak masalah. Kalau dia nggak pengen dapetin ke arah critical, Windtalker juga masih jadi option yang bagus untuk seorang Vival sendiri sih. Ya, betul sekali. Dan kali ini Lord sudah hadir di arah mid lane bersama dengan teman-teman dari Bellatrix. Ini Bellatrix jadi bertujuh ya. Ada Kupa, ada Lord juga. Tapi kita lihat teman-teman dari Bellatrix tetap melakukan push di area bottom dan juga top lane. Sementara EVOSling coba untuk menghancurkan Lord terlebih dahulu di arah mid lane. Feeder Extract coba dibuka kali ini, harus lebih berhati-hati lagi. Adanya satu upaya push di arah bottom dan juga top lane ini membuat distraksi ke arah teman-teman dari EVOSling itu sendiri. Namun kita dari Valanir, satu Aim of Vendetta menarik seorang Karamel. Hati-hati, Aim of Vendetta yang berhasil untuk mendapatkan seorang Karamel ini bakal jadi malapetaka buat EVOSling. Tapi dari Karamel udah cukup low, ada satu Demonic Force yang masuk juga. Tapi belum ada satu player yang terculik dari Bellatrix Era, harus sedikit mundur. Demonic Force lagi ke arah belakang. Valanir udah cukup low banget, Cini dalam bahaya. Namun ternyata dari seorang Popheus yang harus hilang begitu saja. Ada wave yang masuk dari arah top lane tanpa disadari oleh teman-teman dari EVOSling, harus mundur terlebih dahulu. 2 tukar 1 kali ini, Vela. 2 ditukarkan 1 dan 2 inhibitor harus pecah. Untuk 1 inhibitor harus pecah untuk EVOSling sisi atas. Sebenarnya tadi kalau boleh aku bilang, kalau ada yang nge-backup dari seorang Pika, itu Pika bisa versus the world sih. Menurut aku bisa 4 hero di dari sisi Bellatrix Era. Karena tadi satu kali Demonic Force itu teman-teman dari Bellatrix Era udah kesakitan banget. Tapi memang dengan ada Kupa dari seorang Chal, dia bisa dapetin punishment lagi ke arah seorang Povius. Ingatlah, ini ada hero-hero range yang cukup banyak. Sebenarnya satu sih, dari seorang Tal menurut aku harus bikin seorang Oracle. Tadi dia punya ke arah Athena dan juga Necklace of Durance kalau aku nggak salah. Necklace of Durance ya. Kalau misalnya dibikin ke arah satu Oracle, itu dia bisa menghalau damage magical 2. Udah gitu dia bisa dapetin heal buat teman-temannya jauh lebih banyak. Apalagi kan dia ngambil romnya pasti favor kan kalau bisa kayak gitu. Itu healnya bakal nonstop dan bener-bener bakal endless banget buat teman-teman dari EVOSling sih. Menurut aku kalau dia ngambil ke arah sana bakal jauh lebih wise dan juga bakal jauh lebih bagus. Bakal jauh lebih sustain lagi ya dari teman-teman EVOSling. Tapi tadi juga udah ada satu saling sapa menyapa di arah purple buff dari teman-teman EVOSling. Teman-teman Bellatrix di sini coba untuk setup di beberapa bash juga area Lord, di mana Lord sebentar lagi akan hadir dan udah mulai terbaca oleh EVOSling nih. EVOSling bakal coba untuk dorong dulu wave-nya
wave-nya karena ini kayak sedikit deja vu. Dia tadi Beletron dapat pressure dari dua lane dan kali ini malah EVOS Link yang terbalik dapat pressure terus-terusan dengan adanya Link yang mobilitas cukup tinggi bisa melakukan split push terus-menerus itu ngebuat EVOS Link ya harus balik lagi buat clearing wave. Itu kayak deja vu banget. Tapi satu Aim Offender berhasil menarik Karamel lagi dan lagi ada satu Feeder Airstrike berhasil memukul mundur Vivian mundur ke arah belakang. Demonic Force coba mengejar seorang Vivian masih berhasil untuk mundur ke arah belakang tapi kita lihat juga dari Vivian berhasil terpick off begitu saja. Vival menjadi next target kali ini akan coba dijepit oleh teman-teman dari EVOS Link. Namun sedikit sulit ini dia Link gampang jalan-jalan susah ditangkap. Iya, gampang jalan-jalan susah ditangkap kali ini. Well, dari EVOS Link tadi benar-benar Pika bagus banget dengan ada satu flame shot ya. Walaupun tadi dari seorang Vivian sebenarnya udah ngeluarin semua resource sih. Bahkan Holy Baptism juga tadi menghentikan pergerakan dari seorang Pika sendiri. Tapi Valanir sekarang ini melakukan sedikit freeze lane di arah bawah, mencoba untuk ngaturin wave-nya aja. Karena sebentar lagi juga Lord bakal balik lagi ke dalam lane of down. Jadi jangan sampai teman-teman dari sisi Beletron nggak bisa dapetin chance deketin ke arah Lord. Karena teman-teman dari EVOS sudah bikin sedikit barrier di river tengah kali ini. Di sisi kiri mencoba untuk jaga ke arah Lord ya. Siapapun yang lewat bakal bisa kena punishment. Apalagi Chell. Ini Chell kalau sampai ke pick off itu bahaya banget. Karena teman-teman dari EVOS udah ngumpul jadi satu. Bahkan satu hero pun hilang. Itu di menit sekarang sekitar 30-40 detik sih. 30-40 detik dan trapnya sebenarnya hampir aja nge-reveal teman-teman dari sisi EVOS Link, tapi posisinya trapnya itu gak masuk ke dalam embus sana. Jadi udah mulai masuk kali ini teman-teman dari sisi tim EVOS bakal coba untuk dapetin ke arah seorang Vivian. Vivian berhasil di commit kali ini berhasil hilang dari line up tapi Valanir dan juga seorang Vival masuk ke arah tengah. Masih ada Aim of Vendetta dikeluarkan, Don Wolf tapi Godlike berhasil didapatkan. Masih ada Blessing of Numun Goddess tapi dipisahkan satu persatu. Pika masih mencoba untuk mundur tapi Tal juga berhasil hilang double kill kali ini. Dan teman-teman dari sisi tim EVOS Link kehilangan 4 pemain sekaligus dan bahkan Karamel dan sisa sendirian kali ini mencoba untuk menahan gebrakan dari sisi Beletron era. Mereka gak butuh Lord, mereka bisa menyelesaikan game ini dengan Kupa dan juga satu wave yang bakal bergerak ke arah tengah. Oke, mereka nggak butuh Lord dan kali ini Karamel menjadi target untuk teman-teman dari Beletron Era dan langsung hilang wipe out. Kali ini berhasil didapatkan oleh Beletron Era dan ini dia 2